Mitra bisnis, kita bertemu lagi dalam Business Wisdom Podcast. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pasti akan berguna dalam hidup Anda. Kali ini Pak Andi, kita akan ngobrolin the power of you gitu ya. Sesuatu dalam diri manusia yang bisa kalau diledakkan gitu ya, itu akan luar biasa. Ya di sana kan banyak banyak seminar juga tentang bagaimana membangkitkan dalam diri kita ya. Lalu intinya adalah kita itu jangan-jangan persepsinya lebih kecil ya daripada sebenarnya. Nah, silakan Pak Andi. Bagaimana tentang hal-hal seperti ini? Oke. Saya mulai dulu dengan pemanasan ya, Pak Andi, karena ini sesi silakan. pertama ya. Jadi memang aset terbesar yang kita miliki itu sebetulnya Pak Ari ya. Sebetulnya bukan kekayaan, bukan ketenaran, bukan kenalan orang-orang hebat. Tentu itu semua penting ya, mitra bisnis ya. Tapi sesungguhnya aset terbesar yang kita punya itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Karena begini, misalnya ya, saya sedang dalam kesulitan. Ya memang saya punya kenalan orang kaya, pejabat gitu ya. Tapi kan tetap inisiatif itu harus datangnya dari saya. Inisiatif? Iya kan jarang-jarang orang, Ndi kamu butuh apa? Kamu bisa saya tolong gak? Kan jarang-jarang. Saya punya kenalan, saya sedang susah. Ya saya yang harus berani angkat telepon. Saya yang berkontak dia mereka dulu kan. Jadi memang segala sesuatu itu harus bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya. Makanya aset terbesar itu adalah diri kita sendiri. Wow. Nah ada satu quote lagi yang menarik nih Pak Ari. Ini dari seseorang yang namanya Mel Robbins. Dia pernah punya sebuah buku judulnya itu 5 Second Rule, aturan 5 detik. Ya. Nah itu menjadi salah satu international bestseller ya. Nah saya bacakan nih supaya gak salah ngomong nih. Nah dia bilang begini Pak Ari. If you are searching for that one person who will change your life, look in the mirror. Jadi kalau Anda sedang mencari satu orang yang bisa mengubah hidup Anda, gak usah jauh-jauh, coba ngaca. Nah, waktu Anda ngaca siapa yang Anda lihat? Ya diri Anda sendiri. Jadi sebetulnya orang yang bisa menolong Anda, yang bisa mengubah diri Anda, tidak lain tidak bukan adalah diri Anda sendiri. Kayak ini ya, saya jadi ingat lagunya Michael Jackson kan. I'm starting with the man in the mirror. Gitu kali ya. Oke. Satu poin mitra bisnis yang keren sekali bahwa modalnya dari kita sendiri kira-kira begitu ya. Oke lanjut Pak Andi. Apalagi nih? Sebetulnya kalau kita mungkin mitra bisnis tanya, betul juga ya. Dari power of you, mulai dengan diri kita sendiri ya. Tapi sebetulnya dalam diri kita itu atau yang kita miliki itu apanya yang menjadi power? Apanya? Tangannya, matanya, kupingnya atau apanya? Nah menurut saya ada 3 power dalam diri kita Pak Ari. Sangat powerful. Yang pertama itu emotion. Yang kedua itu mind, pikiran. Yang ketiga itu adalah will. Jadi 3 nih mitra bisnis. Emotion, mind, dan will. Emosi, pikiran, dan kehendak. Nah itu 3 power yang paling besar dalam diri kita. Tentu yang lainnya penting. Tangan penting, semua penting. Pantes ada film Inside Out ya. Itu emotionnya. Betul, emotion tuh. Oke. Gitu ya. Jadi kalau emotion itu memang saya bahas dulu yang emotion ya. Yang pertama dulu, nanti kita bahas yang pikiran dan yang kehendak. Nah mitra bisnis. Kalau mitra bisnis pengen tahu lebih kebayang, memang sekarang ini kalau podcast ini dibuat ya, ada lagi film lagi tayang di bioskop, Inside Out. Keren. Anak saya sampai nonton 2 kali. Iya, keren ya. Anak saya kebetulan yang nomor 2 itu dia jurusannya psikologi. Cocok dong. Iya, jadi waktu dia selesai nonton dia bilang gini, wah ini yang nulis skripnya, yang nulis naskahnya ini pasti tahu banget sama dunia psikologi. Karena ada ngomongin tentang memori jangka panjang, memori jangka pendek, diatur, ada emosi ini seru banget. Jadi mitra bisnis kalau sempet ya, entah ini nanti kapan tayangnya, coba bisa lihat filmnya bagus Spoiler banget. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang emosi, mitra bisnis, saya coba kasih sebuah cerita, analogi supaya kita ngerti bagaimana peran emosi ini dalam kehidupan kita dan bagaimana pentingnya yang namanya emosi ini. Pak Ari, saya punya cerita. Jadi misalnya nih ya, misalnya kita sedang berdiri di gedung tertinggi dunia. Kalau dulu itu namanya World Trade Center. WTC. 2 menara kembar. Sekarang memang ya sayang sekali sudah tidak ada ya. Tapi dulu dia itu salah satu gedung tertinggi di dunia. Bahkan selama puluhan tahun dia adalah gedung tertinggi di dunia. Karena World Trade Center itu didirikan tahun 1974. Selesai 76 baru diresmikan. Nah, mitra bisnis kebayang ya, ada 2 menara. Lalu misalnya begini, dari 2 menara ini ada sebuah kabel baja menghubungkan 2 menara ini. Jadi kebayang 2 menara ini. Nah lalu bayangkan ada manusia jalan di antara kedua kabel ini. Kenapa saya pakai analoginya World Trade Center? Karena betul ada seorang manusia, orang Prancis namanya Philippe Petit.
pernah melakukan itu. Jadi saya pakai cerita ini bukan cerita bohongan. Ada manusia yang pernah melakukannya. True story. Iya, true story. Tahun 76, 77 saya lupa. Dia itu jalan. Nggak pakai pengaman loh mitra bisnis. Dia cuma pakai ini aja, kayu sebagai penyeimbang. Tanpa ada pengaman di bawah apapun. Ya. Jadi kalau dia jatuh ya mati. Nah semula Philip Pettit itu pengennya mah sekali. Tapi udah kadung gitu, dia 7 kali, 8 kali. Waduh. Sampai akhirnya memang ditangkap. Cuman yang nangkepnya aja polisinya itu kasih selamat dulu baru ditangkap. Nggak enak ya. Nah, contoh ya. Jadi misalkan saya sama Pak Ari lagi ada di sana. Lalu saya bilang gini ke Pak Ari misalnya. Misalkan Pak Ari itu tim saya, anak buah saya misalkan. Pak Ari, saya itu pengen banget lihat orang jalan di baja ini. Karena saya pernah nonton filmnya Philip Pettit, judulnya The Walk waktu itu. 2015 ya. Tolonglah Pak Ari, saya minta tolong banget Bapak ikutin arahan saya, permintaan saya ini. Ya meskipun Pak Ari anak buah saya yakin Pak Ari akan menolak lah. Enggak lah. Iya kan? Gimana? Mau nggak? Aduh Pak, memang Bapak pemimpin saya. Bapak atasan saya. Cuman kalau ini permintaannya mainannya nyawa Pak. Anginnya kenceng Pak. Iya, anginnya kenceng. Saya ingat Pak, prinsip leadership itu satu. Pemimpin itu harus jadi role model. Ya, nah karena jadi role model, Bapak duluan baru saya. Mungkin begitu ya. Oh oke lah. Kalau Pak Ari nggak mau ya udah saya ngerti lah. Gini deh Pak Ari supaya cepat ya. Saya kasih Anda 1 miliar. Nah kalau saya tanya itu ke ruang training, beberapa udah mulai pikir. Mulai. 1 miliar lumayan juga sih. Lumayan, ya. Iya saya bilang gini pasti bisa. Kalau takut jalan mungkin jongkok aja pelan-pelan aja ngesot. Tapi 1 miliar lo bayangkan. Beberapa sudah mulai mikir cukup lama. Tapi akhirnya juga mereka bilang enggak masa nyawa saya cuma 1 miliar. Ya sudah gini deh takutnya satpam mulai datang nih. 12 miliar, jangan 5 miliar. Mayoritas biasanya udah mulai, oke Pak bisa Pak. Nanya gini kalau 5 miliar, jongkok boleh beneran kan? Boleh beneran. Nah tapi mitra bisnis mungkin kebanyakan kalau orangnya masih waras gitu ya. Tetap akan bilang tidak. Nah jadi apa yang saya berikan dan apa yang saya minta kepada Pak Ari, yang saya minta cukup besar, yaitu mainannya nyawa, jalan ya. Nyawa. Tapi yang saya berikan ke Pak Ari, yang menjadi motifnya Pak Ari, dia mau apa enggak, itu kalau gratis nggak mau. 1 miliar agak mikir. 5 miliar lumayan lama mikirnya, tapi mungkin tetap bilang enggak. Tapi misalnya begini Pak Ari, misalnya. Tiba-tiba ada anak Bapak nangis di sana. Di tengah kabel itu. Usianya mungkin 6 tahun, 7 tahun dia berteriak. Papa tolong aku, Papa tolong aku. Nah Bapak mitra bisnis coba kalau Anda seorang ayah khususnya nih. Mau nolongin apa enggak itu? Enggak usah 5 miliar, enggak usah 1 miliar. Gue bayar 2 miliar gue ambil gitu kan. Ambil ya. Karena itu anak masalahnya kan. Nah ini menarik bukan? Kalau dibayar enggak mau. Tapi kalau anak kita, kita mau. Enggak ada pengaman pun, enggak usah nunggu apapun kita langsung terjun. Nah masalahnya ya tentu saja Pak. Karena anak itu kan penting, lebih penting daripada uang. Nah, melalui cerita ini mitra bisnis, sebetulnya yang saya mau bilang begini. Sesuatu menarik dalam diri kita. Ada faktor emosi yang membuat kita itu mau melakukan sesuatu yang besar apa tidak besar. Jadi ada sebuah motif dan ada sebuah usaha. Ya sebuah motif, sebuah usaha. Tadi motifnya kalau saya berikan uang, pertama gratis dulu, 1 miliar, 5 miliar. Gak mau. Masih belum mau karena usaha yang dituntut itu besar sekali. Tapi begitu anak kita nangis, anak kita minta tolong, motifnya tiba-tiba membesar, mengalahkan ketakutan usaha yang dituntut. Ini kalau saya punya coret-coretan lebih enak nih. Saya kasih analogi biar paham nih ya Pak Ari ya. Analoginya sebuah timbangan mitra bisnis. Timbangan. Ini ada sebuah lingkaran. Motif, di satu sisi ya. Satu sisi lingkaran. Bayangkan di sini lingkaran. Lalu di sini sebuah kotak. Kotak ini adalah usaha. Jadi ada kotak, ada lingkaran, ada kotak. Nah, lalu kita punya yang namanya timbangan. Oke, sampai situ dulu mungkin Pak Ari mau. Wah, berarti menarik nih Pak Andi. Berarti konteks itu kan juga bermain ya. Maksudnya ada konteks kalau ada emosinya, maka akan beda dong gitu ya. Padahal ininya sama, keadaannya kan sama. Ada 2 gedung, ada kabelnya sama kan. Benar. Tapi ada konteks yang membuat itu anak gua nih. Berarti emosi akan ada di situ. Jadi makin ini ya. Wah. Nah saya teruskan ya. Jadi memang konteks sangat berperan nih. Dan untuk membatasi supaya kita, ini sebenarnya konteksnya bisa macam-macam. Bisa keluarga, bisa dengan saudara, bisa apapun. Tapi kita konteksnya pekerjaan ya. Karena kita kan dunia bisnis nih. Nah mitra bisnis, berdasarkan analogi yang tadi. Bayangkan kembali ya. Ini ada sebuah lingkaran, motif. Ini ada sebuah kotak usaha. Nah melalui analogi ini, saya bisa bilang ada 4 tipe karyawan. Wah ini menarik ini. Ada 4 tipe karyawan. Yang pertama kemungkinan yang bisa terjadi di atas timbangan kita. Kembali bayangkan lingkaran, motif, kotak usaha. Kemungkinan yang pertama yang bisa terjadi adalah kotaknya besar, motifnya kecil. Kalau kita bayangkan pasti berakibat timbangan kita tidak seimbang. Ya miring dong. Ya miring ya. Dan miringnya pasti ke sini. Karena kotak besarnya di sini ya. Kotak besar, motifnya kecil. Nah
timbangannya tidak seimbang dan tidak seimbangnya lebih tertumpu ke sini karena di sini yang berat yang kotaknya ya. Nah, kotaknya besar, motifnya kecil. Itu tipe yang pertama, Pak Ari. Oke, tipe pertama kotak besar. Oke, Sambil bayangin. Sambil dibayangin. Oke. Mesti fokus nih ya mitra bisnisnya. Itu tipe yang pertama yang saya sebut namanya menjadi korban. Bahasa Inggrisnya menjadi victim. Oh, victim. Victim. Jadi ini karyawan-karyawan yang dia merasa, ya kata kuncinya merasa nih ya. Dia merasa bahwa dia itu sudah melakukan usaha yang besar. Kotak yang besar. Nah kalau dalam dunia kerja apa itu usaha yang besar ya? Misalnya si bos kasih kerja tambahan, si bos kasih minta lembur, ya, si bos bisa sesuatu yang di job desk, apapun itu. Dia merasa sudah memberikan usaha yang besar. Tapi motif dia bekerja, karena kita konteksnya dia bekerja, contohnya bekerja. Tapi motif dia bekerja itu kecil. Apa yang saya maksud dengan motif yang bekerja itu kecil? Ya mungkin dia kerja semata-mata cuma cari uang. Ya dia bukan berarti uang gak penting ya, cuma cari uang. Ya dia semata-mata kerja cuma cari kesibukan mungkin. Dia cari kerja ya supaya ada kegiatan aja, supaya supaya nggak nganggur segala macam. Sehingga motif dia bekerja itu kecil. Nah mengakibatkan timbangannya tidak seimbang. Baik. Nah itu tipe yang pertama. Adalah karyawan-karyawan yang orangnya itu merasa menjadi korban. Jadi kerja ini berat gitu kayaknya korban. Bener, jadi seringkali kalau kita dengar ada istilah bilang gini, aduh Pak Andi tahu nggak Pak, saya itu kalau di kantor ini Pak, saya merasa menjadi sapi perah. Ya, adu nasib gitu. Sama temennya kalau ketemu adu nasib gitu. Karena gue gak enak bro gitu ya. Aduh, wah kayaknya gue lebih susah dari lu bro gini karena gue di sini kayak sapi peros, diperos terus. Tapi mana? Boro-boro gaji naik gitu. Dipuji aja enggak. Nah berarti motif dia kecil. Sementara usaha yang dia lakukan dia merasa. Kembali saya tekankan kata kuncinya dia merasa. Ya. Padahal kalau atasannya ya. perusahaannya kayaknya memang sudah seharusnya itu kamu lakukan gitu ya. Nah itu tipe yang pertama Pak Ari. Namanya menjadi korban. Oke Pak Andi, saya ingat ada survei dari Gallup kalau nggak salah ya. Di Amerika itu banyak orang keluar. Karena tidak dihargai gitu ya. Karena merasa wah, korban tadi mungkin. Nah itu ya ada surveinya gitu. Oke lanjut yang kedua. Nah sekarang tipe yang kedua. Yang kedua. Bisnis ya. Kalau tadi kotaknya besar, lingkarannya kecil, tidak seimbangnya begini. Tipe yang kedua kebalikannya. Lingkarannya besar, motifnya besar, tapi kotaknya kecil, usahanya kecil. Jatuh juga Apa dong? akibatnya? Ya tidak seimbang juga. Oke. Ya kan, tidak seimbangannya berarti ke sini. Karena lingkarannya besar di sini, kotaknya kecil di sini. Ya. Nah, ini tipe yang kedua mitra bisnis. Yang saya sebut namanya Pak Ari, dreamer. Ada lagunya tuh dari Korea, Dreamer. Tahu juga. Iya, kenapa begitu? Kenapa dreamer itu menurut saya kurang lengkap ya? Karena ya mimpi betul penting. Punya motif yang besar itu penting. Tapi kalau tidak diimbangi dengan usaha, ya itu cuma sekedar mimpi. Nggak akan terjadi realitas. Betul nggak? Karena kalau mimpi mah gampang kan. Orang punya ini, pengen ini, saya punya ini. Pengen punya tubuh sehat, pengen punya ini. Ya mimpi orang gampang ngomong. Tapi apakah diimbangi dengan usaha? Action nggak? Tindakan nggak? Effort nggak? Karena kalau enggak dia cuma sebatas mimpi. Contoh misalkan begini. Misalnya saya punya teman. Atletik. Ya lari. Atletik. Lalu saya bilang gini. Kamu mau nggak umpamanya jadi atlet juara SEA Games? Mau dong. Oh saya mau Pak. Bener. Kamu siap berjuang? Saya siap berjuang Pak. Yakin kamu bisa? Saya yakin bisa Pak. Wow, mimpinya besar ya. Motifnya besar. Oke. Kenapa kamu mau menjadi juara SEA Games? Saya pengen mengharumkan nama keluarga. Wah, saya pengen mengharumkan nama negara. Oke, good. Ya udah, bagus. Saya akan dukung sebagai pelatih kamu. Saya akan dukung mencapai cita-cita itu. Baik, kalau gitu mulai besok kita akan latihan jam 4 pagi. Jadi kamu mesti bangun jam 3 pagi. Ya setiap hari. Dan kita akan mulai latihan jam 4 pagi. Ya. Mulai. Jam 4 pagi Pak, gak bisa agak siangan sedikit gitu Pak? Oh, enggak dong, nanti kita harus lakukan lagi latihannya karena latihannya kita akan banyak. Makanya mesti dimulai pagi-pagi. Ya. Bisa agak siangan sedikit Pak? Kalaupun mau mulai jangan sekarang, jangan besok deh Pak. Bisa bulan depan. Nah itu Pak, yang gitu-gitu. Jadi motifnya besar tapi actionnya gak ada. Sama seperti kalau di kantor. Kamu mau jadi karyawan teladan tahun ini? Mau Pak? Yakin Pak? Ya udah mulai hari ini kita lembur. Aduh. Hari ini saya kebetulan sedang ada ini Pak, ada ini Pak. Gitu, jadi orangnya itu motifnya mah besar, tapi effort usahanya itu kecil. Makanya saya sebut namanya tipe pemimpi Pak Ari. Termasuk ini enggak Pak Andi? Termasuk orang yang kalau responnya gini, Pak saya kebetulan hari ini. Menunda gitu ya, artinya menunda gitu kan ya. Nah kan Mel Robbins juga saya pernah baca kan, jangan menunda gitu kan. Ada jurus untuk tidak menunda, lain kali mungkin ya Pak Andi bisa share gitu. Betul, jadi apapun alasan kita tidak action, apapun. Baik penundaan,
rasa malas, tarsok, apapun itu. Pokoknya kalau dia nggak action, apapun alasannya, pokoknya itu akan jadi pemimpi aja. Oke, masuk kotak kedua ya. Masuk kotak kedua, dreamer soalnya. Pokoknya lu ngapa-ngapain ya udah gitu ya. Iya. Nah, kita udah punya 2 tipe nih. Oke. Ya, mitra bisnis ya. Keren. Yang satu itu adalah victim, jadi korban. Yang kedua itu adalah dreamer. Nah, yang ketiga. Yang ketiga itu tadi lingkaran besar sudah, ini kecil sudah. Sekarang kotak besar sudah, lingkaran kecilnya sudah, kan? Sekarang yang ketiga itu lingkarannya besar, kotaknya juga besar. Dan sama-sama besar. Dan beratnya sama. Jadi lingkarannya besar, ini pun besar. Nah, apa yang terjadi dengan timbangan kita? Ya tentu akan seimbang. Karena kan sama-sama besar ya, akan seimbang. Nah, kalau dia seimbang dan masing-masing itu besar, tipe ketiga itu adalah tipe yang namanya star. Kita memberikan yang terbaik, our best. Ingat ini the power of you ya. Our best, memberikan yang terbaik. Kita menjadi karyawan star. Kenapa? Karena effort kita besar, tapi juga dibarengi dengan motif yang besar. Mimpinya besar. Ngelakuinnya juga gede. Ngelakuinnya juga gede. Usahanya juga besar. Nah, itu namanya tipe star. Oke, namanya tuh tipe star. Giving your best. Itu tipe yang ketiga. Nah, ini tentu saja menjadi harapan buat kita pribadi, mitra bisnis. Tapi juga tentu saja menjadi harapan kalau kita punya anak buah, kita juga pengennya dia seperti itu. Menjadi tipe star. Nanti kita kasih tahu bagaimana caranya ya. Tapi itu adalah tipe yang ketiga, Pak. Tipe ketiga. Lanjut ke keempat kali ya sebelum nanti kita balik ya. Yang keren. Nah, mungkin kalau udah seperti ini, mitra bisnis pasti bilang begini mungkin. Kayaknya udah habis kemungkinannya, Pak. Lingkaran udah besar, semua, ya? Kotak kecil udah. Kotak besar, lingkaran kecil udah. Sekarang dua-duanya sama-sama besar udah. Kayaknya udah. Emang ada tipe keempat? Oh, ada tipe keempat, Pak Ari. Ada nih? Ada. Oke. Tipe keempat itu adalah seimbang. Karena kan, berarti harus seimbang ya. Harus seimbang yang bagus. Berarti saya juga bisa seimbang. Cuman saya seimbangnya itu nggak gede-gede. Kecil gitu? Jadi lingkarannya kecil, kotaknya juga kecil. Seimbang juga ya? Seimbang juga kan? Kalau tadi seimbang juga. Cuman yang tadi itu bedanya lingkarannya besar, kotaknya juga besar. Kalau ini seimbang juga. Cuman saya mah kecil-kecil lah. Udah gini aja lah. Saya nggak punya muluk-muluk. Usaha juga saya gini-gini aja. Ya udah datang sesuai dengan jam kerja. Ya udah gini-gini aja. Nah, itu tuh tipe yang keempat, Pak Ari. Yang saya sebut namanya mediocre. Sedang-sedang saja. Ya? Mediocre sosok. Mediocre itu sebetulnya nggak jelek, mitra bisnis. Nggak jelek. Nah, ini kenapa nih kok bisa nggak jelek? Coba. Karena ya dimintain laporan jam segini, tanggal segini, dikirim. Ya. Jam kerja jam segini sampai jam segini, masuk jam segitu, nggak terlambat. Pulang juga nggak terlambat, alias on time. Jadi bagus, nggak jelek. Tapi sosok. Maksudnya semua juga bisa melakukan itu. Semua juga begitu. Nggak stand out, nggak menonjol. Namanya juga mediocre, tapi nggak jelek memang. Tapi biasa. Ini mungkin implikasinya gini ya. Mitra bisnis, kalau kita ya pengen punya bisnis ya. Hari ini punya bisnis atau ke depan punya bisnis. Pertanyaan nih, siapa yang mau kita ajak kerjasama? Pasti bukan orang mediocre ya? Pasti dong. Nah ini dia jadi problem mediocre kalau gitu ya. Kalau kita mau stand out, mau naik gaji gitu, mau naik karir ya kan, atau mau ingin diajak kerjasama oleh orang lain, berarti nggak boleh mediocre, betul kan? Iya, karena begini Pak Ari, biasanya ya kalau kita punya perusahaan itu kan sekumpulan orang ya. Kalau sekumpulan orang misalkan ada 10, 8 itu mediocre, 2-nya itu adalah stand the out, best, star tadi. Biasanya yang star ini akan kebawa sama yang mediocre. Nah ini menarik. Nah itu bahayanya, masalahnya begitu. Jadi kan ini sekumpulan orang ya. Jadi yang 2 ini yang stand out, dengan 8 yang yang mediocre, apalagi kalau mereka setara sama-sama manajer, ya rekan kerja. Biasanya yang toxic ini bisa lebih meracuni yang excellent ini. Toxicnya banyak lagi. Jadi yang ini tuh udah lu gak usah gitulah. Lu cari muka ya gitu. Lu kerjanya gak usah gitu-gitu amat lah, udah kayak gua aja. Akibatnya yang ini bisa turun. Wah, bahaya dong. Nah, kecuali pemimpinnya excellent, anak buahnya mungkin mediocre. Nah, itu dia kemungkinan bisa menarik. Kenapa? Karena dia punya otoritas, dia punya wewenang yang dia sanggup atau memperbolehkan dia untuk menarik anak buahnya naik ke atas. Lebih ada kemungkinan besar, meskipun juga itu sulit dilakukan ya, bukan berarti gampang. Tapi kalau kita ngomong dalam rekan kerja yang sama-sama, kemungkinan akan tertarik, Pak Ari. Berarti tempatnya orang star itu memang naik terus kan ya? Iya dong. Ya kan dia paling kelihatan bisa ditarik ke atas, kan bisa diajak sudah sama. Iya, ini dia. Nah, coba saya rangkum ya. Iya, menarik. Ini kembali kalau tadi kan kita udah punya 4 tipe ya.
tipe victim, tipe dreamer, tipe star, dan tipe mediocre. Coba kembali, ini kalau nonton podcast edisi kali ini harus banyak membayangkan. Iya, harus berimajinasi. Imajinasi, tapi nanti at the end, di akhir dari sesi podcast ini akan ada lecturingnya. Mitra bisnis ya. Harus nanti, melakukan, bagaimana melakukannya ya. Di sana akan lebih jelas juga nanti secara gambar-gambarnya supaya lebih gampang dibayangkan. Berarti juga gini ya, harus like dan subscribe ya. Oh iya dong, harus dong. Harus like bisnis, dulu, jangan lupa ya. supaya channel ini bisa berkembang ya. Oke, lanjut dulu Andi, ayo. Coba bayangkan ada sebuah kayak matriks seperti ini. Ada sumbu Y dan ada sumbu X. Ya, sumbu Y dan sumbu X. Sumbu Y itu adalah motif. Semakin ke atas semakin besar. Sumbu X itu adalah action, usaha, effort. Ya, sumbu Y-nya. Sumbu X-nya ya. Sumbu X. Mendatar ya. Mendatar. Jadi semakin ke sini, semakin ke kanan saya, dia semakin besar usahanya. Semakin ke atas, dia motifnya semakin besar. Nah, yang tadi, 4 tipe tadi, kalau saya rangkum dalam bentuk diagram seperti akan gampang. Kita mulai dari sini dulu, ya. Kiri saya atas ini. Berarti motifnya besar, tapi usahanya kecil. Motifnya besar, usahanya kecil. Nah, masih ingat nggak mitra bisnis? Tipe apa tuh? Motif besar, usaha kecil. Dreamer. Di atas dreamer. Kalau yang di pojok kanan saya ini, pojok kanan bawah ini, usahanya besar, tapi motifnya kecil. Usahanya besar, motifnya kecil. Victor. Kalau yang di sini, pojok kiri bawah ini, motifnya kecil, usahanya juga kecil. Nah, itu mediocre. Ya. Tentu kalau yang sebelah sini, ya kanan atas ini, yang motifnya besar, usahanya juga besar. Itu adalah star. Coba bayangkan, kalau kita pakai visual seperti ini, enak kita membayangkannya. Dan bahkan saya bisa bilang gini, coba mitra bisnis, saya kasih PR ya. Coba Anda lihat ke dalam diri Anda sekarang, lalu coba Anda nilai dengan jujur. Dari keempat matriks ini, Anda itu ada di mana? Ya. Karena kalau udah gini gampang kita memappingnya. Ada solusinya itu gampang. Misalnya mitra bisnis bilang gini, terus terang Pak Andi, saya itu adanya di dreamer. Misalnya begitu ya. Setelah di mapping, saya itu ternyata kalau saya lihat ke dalam diri saya, motif saya besar tapi usaha saya kurang. Berarti saya ada di dreamer. Oh, berarti Anda ada di sini ya, dreamer. Yang kita mau ada di sini, star. Berarti Anda harus bergerak dong. Bergerak ke kanan. Nah, ke kanan itu apa? Sumbu X apa tadi? Action. Berarti mesti ke kanan. Akibatnya apa? Actionnya harus ditingkatkan. Kalau Anda dreamer, actionnya bisa ditingkatkan. Oh, Pak Andi terus terang saya masih ada di sini. Victim. Berarti ada di bawah sini kan. Berarti X-nya udah gede tapi Y-nya kecil. Maka supaya jadi star, Y-nya mesti dinaikin. Ya. Kalau naikin tuh apa? Berarti motifnya harus dinaikkan. Besar. Nah gitu aja, gampang kan? Tinggal lihat ke dalam diri kita ada di mana. Tapi yang menarik Pak, saya ada di sini, mediocre. Wah itu dia. Nah kalau mediocre itu kan untuk naik ke star ada 2 cara. Bisa naik dulu, motifnya ditingkatkan, baru actionnya. Atau actionnya dulu, baru motif. Oh, enggak ada boleh, 2 jalan. Enggak boleh langsung gitu ya? Enggak boleh, enggak bisa. Nggak bisa. Ini mesti satu. Kalau itu kan berarti mesti diseimbangkan, dua-duanya agak sulit. Ini dulu, baru ke sini step by step, atau ke sini atau ke sini. Nah, kalau saya ditanya, mana dulu lebih mudah, Pak? Mana yang lebih mudah atau mana yang lebih baik dulu dilakukan? Ya, biasanya orang kalau sulit kan males nih. Sulit banget ya. Ini yang lebih baik ya. Bukan lebih sulit, lebih baik. Kalau saya suruh milih ya, tentu nggak ada benar dan salah. Tapi kalau saya lebih memilih cara yang pertama. Naik dulu, baru ke kanan. Apa yang naik nih? Motif dulu ditingkatkan, baru action. Motif dulu ditingkatkan, baru action. Kenapa? Karena menaikkan motif itu menurut saya lebih sulit daripada usaha. Menaikkan motif itu lebih sulit. Tapi dilala menaikkan motif itu modal yang sangat penting. Yang harus ada lebih dulu. Baru kita bisa memberikan action yang lebih. Kenapa saya lebih menyarankan motif dulu ditingkatkan? Ya, karena yang saya paling banyak temui kalau di waktu ngajar di perusahaan gitu ya Pak Ari ya, banyak karyawan-karyawan itu yang kebanyakan itu dia ada di tadi victim. Ya. Dia merasa, udah gini, udah gitu. Iya, gitu dia ya. merasa udah memberikan lebih, dia udah bisa begini, udah begini. Tapi mana dari perusahaan gitu, mana? Jangankan gaji naik gitu, dipuji aja enggak. Nah makanya dia adanya di sini kan, usahanya besar, tapi motifnya turun, kecil. Supaya dia bisa jadi star. Berarti motifnya harus dinaikkan. Dulu. Nah sekarang bagaimana cara menaikkan motif? Ingat ya, motif itu ada sesuatu dalam diri kita. Faktor emotion tadi. Motif itu kan faktor emotion. Alasan kita melakukan sesuatu. Kalau Simon Sinek, the why. Ya, start with why. Why dulu katanya begitu. Nah bagaimana menaikkan motif? Saya teringat dengan sebuah buku. Dari salah satu pengarang favorit saya. Namanya Daniel Pink. Oh, Daniel Pink. Ya, dia bukunya banyak banget dan bukunya bagus-bagus. Tapi salah satu buku yang pertama dia, saya lupa ini buku pertama atau buku kedua, judulnya itu Drive. Drive, oh that's nice. Nah, book, Drive ya. Subtitlenya adalah
the surprising truth about what motivate us. Jadi kebenaran yang mengejutkan tentang apa yang memotivasi kita. Daniel Pink bilang begini, motivasi itu zaman sekarang ada motivasi 1.0, 2.0, menarik ini. 3.0. Nah, kalau motivasi nggak ada 4.0. Nggak ada ya? Belum. Kalau industri kan ada 4.0 ya. Kalau ini belum. Nah, apa itu motivasi 1.0 dan 2.0? Motivasi 1.0 dan 2.0 itu adalah motivasi yang sifatnya eksternal, ekstrinsik. Jadi kita termotivasi karena faktor-faktor di luar diri kita. Dari luar? Dari luar. Lingkungan. Misalnya gitu. kita baru termotivasi kalau gaji kita naik. Kita termotivasi kalau kita dipuji orang. Kita termotivasi kalau kita terkenal. Jadi sifatnya itu semua di luar, Pak Ari. Ada di luar diri kita. Bukan nggak penting sekali lagi. Cuman kalau kita mengandalkan motivasi kita dari luar, ada bahayanya. Bahaya yang pertama adalah tidak selalu kita bisa dapatkan. Ya. Karena sesuatu yang di luar dari diri kita itu kan di luar kontrol kita. Tidak bisa kita kendalikan. Betul. Bisa saja kita merasa kita udah kerjanya setengah mati, lembur terus. Dan ternyata evaluasi kita bilang memang betul nilainya A. Misalkan bagus sekali kan nilainya A. Tapi kondisi industri, kondisi usaha sedang turun. Perusahaan kita juga sedang turun. Jadi meskipun kita dapat nilai A, yang kita pikir nanti kita akan dapat bonus lah, dapat gaji naik lah, ternyata enggak ada bonus, biasa itu aja. dia, makanya berarti kan sesuatu di luar diri kita kan, nggak bisa kita kontrol. Langsung gini, aduh. Iya, berarti, makanya motifnya terus di situ, makanya belum bisa naik. Makanya jangan yang satu dan jangan yang dua. Ada lagi motivasi 3.0, ini yang terbaru dan paling benar. Yang dua tadi apa tadi? Sama, 1 dan 2 itu sama lah, mirip-mirip. Pokoknya kondisi dari eksternal aja. Sesuatu dari luar, dari eksternal ya. Nah kalau yang 3 itu motivasinya dari internal. Motivasi yang ada di dalam diri kita. Ya kabar baiknya berarti motivasi ini bisa kita kontrol. Karena adanya di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal itu adalah, kalau kita ngomong pekerjaan adalah sesuatu tentang makna pekerjaan kita. Apa kontribusi pekerjaan kita? Kenapa kita melakukan ini? Kalau dalam topik happiness yang beberapa waktu yang sudah tayang, itu namanya calling description. Bukan job description. Nah, kalau di kantor itu kan ada namanya job description. Ya itu penting supaya kita tahu juga ya kerjaan kita tuh apa, 1 apa, 2 apa. Tapi lebih daripada itu kita mesti tahu calling description. Dan calling description biasanya nggak dibuatin kantor. No, harus nemuin sendiri. Iya dong. Kalau dibuatin kantor itu job description. Tapi calling description itu nggak dibuatin kantor. Jadi artinya begini. Nggak akan ada orang yang buatin kalau bukan kita yang buatin. Kalau calling description. Di Lala, calling description itu adalah faktor internal, motivasi internal. Jadi begini, misalnya saya dalam dunia training ini, motivasi saya ngajar itu adalah misalnya ya, mencerahkan peserta supaya pesertanya bisa hidup lebih sukses dan lebih bahagia. Itu saya merasa pekerjaan saya itu maknanya begitu. Why-nya gitu ya, kayak kenapa gitu ya. Iya, jadi saya melakukan pekerjaan itu dengan motivasi yang seperti tadi. Kalaupun misalnya bonusnya nggak dapet, gajinya nggak naik, ya tentu sedih ya pasti. Tapi nggak sedih-sedih amat karena saya tahu pekerjaan saya itu lebih banyak hal dalam mencerahkan manusia, mencerahkan peserta training. Nah itu power dari yang namanya motivasi. Nah ini menarik mitra bisnis ya. Mitra bisnis ini hal yang sepertinya simple tetapi dalam menurut saya. Karena keluar inside out, gitu ya. Jadi dari dalam kayak yang kenapa saya gitu ya. Ya kayak Simon Sinek kata dia, sempat disinggung ya. Start with why gitu. Nah saya juga kadang merasa begini Pak Andi. Betul sekali saya setuju. Kadang saya kalau lagi capek gitu ya. Lagi capek mungkin keadaan rasanya kok begini gitu ya. Lalu ingat why gitu ya. Kenapa saya di sini? Kenapa saya hidup? Itu capeknya agak berkurang itu mah. Kayak yang bisa start lagi begitu seger ya. Lagi. Kan seger lagi ya, betul ya. Kayak handphone lagi lowbat dicas. Nah, dicasnya itu the why. The why. The why-nya dicas itu. Ya pas saya just langsung kita on lagi. Dicasnya itu begitu. Nah, 3.0 itu ya. 3.0. Nah, cuman begini mitra bisnis. Ada tipsnya nih. Bagaimana kita membuat calling description? Ada tipsnya. Ya, bagaimana kita mencari motivasi yang 3.0 itu dari dalam. Pada saat kita mencari makna pekerjaan kita, carilah sebuah makna yang dampaknya lingkarannya luas. Artinya begini, jangan cari makna yang cuma buat diri saya sendiri. Ya saya kerja supaya saya bisa hidup. Saya kerja supaya saya bisa. Itu yang tadi masih 1.0 sama 2.0 karena masih kecil lingkarannya. Ya, semua orang juga gitu kan. Iya makanya powernya kecil makanya seringkali menjadi korban. Ya kan. Kalau lingkarannya lebih besar, saya kerja bukan cuma buat diri saya sendiri Pak, tapi saya kerja buat menghidupi istri, menghidupi suami, menghidupi anak-anak. Wah itu lingkarannya udah lumayan besar nih. Karena sudah mulai berhubungan dengan orang lain. Mau ngajakin orang tua umroh misalnya ya, gitu. Betul. Atau wisata rohani betul. gitu ya. Itu lebih besar motivasinya. Gede ya. Besar. Sudah mulai berhubungan dengan orang lain.
Meskipun orang lain itu masih keluarga kita sendiri. Ya. Tapi kalau mau lebih besar lagi Pak Ari ya, hubungannya dengan orang banyak. Saya melakukan pekerjaan ini buat kepentingan peserta training. Nggak ada hubungannya sama saya sebetulnya. Nggak ada hubungan keluarga gitu. Tapi dia masyarakat yang lebih luas. Ya. Saya melakukan ini untuk bangsa dan negara. Wah, Wis, makanya kayak keren. kalau teman-teman yang masuk ke TNI itu buat saya sangat kagum Pak Ari. Kenapa? Salut, ya. Karena pekerjaan mereka itu kan resikonya kan bisa nyawa. Ya. Bisa dikirim ke dalam daerah yang peperangan. Gitu. Seperti teman saya, dia masuk ke TNI, nggak lama lulus langsung dikirim menjadi pasukan perdamaian PBB. Wah. Di mana tuh di Timur Tengah. Itu kan mainannya nyawa. Iya. Tapi kalau ditanya kenapa sih kamu masuk TNI, itu Iya. kan nanti kamu bisa terbunuh loh. Saya rela buat bangsa dan negara. Wih, itu motifnya gede juga Pak Ari. Ternyata itu motif 3.0 Nah, gitu ya. tapi ada lagi satu yang paling Tinggi. ultimate. Oke. Nah ini. Motivasinya adalah seperti kita bekerja untuk yang Maha Kuasa. Ah. Itu lebih aspeknya spiritual memang. Ya saya singgung sedikit nggak detail ya. Ya. Tapi itu sebetulnya yang paling hakiki. Kita melakukan sesuatu itu seperti untuk yang Maha Kuasa. Itu energinya Pak Ari. Padahal kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan memang, tapi itu powerful. Iya powerful memang nggak kelihatan. Makanya itu namanya internal. Ya. Sesuatu yang kelihatan. Kalau eksternal itu kan kelihatan. Betul. Kita dipuji orang yang lain ngedenger. Oh si Andi dipuji. Iya. Kita dapat uang banyak, orang ngelihat, oh duitnya banyak. Cetek gitu ya. Iya kelihatan. Ya. Kadang-kadang yang mahal itu yang nggak kelihatan Pak Ari. Dan nggak perlu ini mungkin ya Pak Andi, karena nggak perlu juga nggak ada atau nggak ada yang muji gue tetap jalan gitu Iya, ya. karena internal tadi. Ya. Karena internal. Kalau dipuji orang kan terserah orang lain dong. Ya. Kita kan nggak mungkin, ayo dong lu puji gua. Kan nggak mungkin, itu kan sesuatu di luar kontrol kita. Ya. Tapi kalau internal kita yang bisa sering-sering ngecas. Sering-sering kita ingat why kita apa, calling destination kita apa, sering-sering kita ingat. Nah ini mitra bisnis ya. Jadi kalau kita sekarang sedang ada merasa jadi korban, kita merasa kok usaha kita sudah besar, tapi motif kita kok kecil, tingkatkan motifnya. Dengan cara apa? Saran saya adalah jangan motivasi 1.0, 2.0, ya, tapi 3.0. Cari makna pekerjaan kita ke dalam diri kita. Nah ini. Itu emotion. Emotion itu. Wis, ngeri ya. Emotion Kak. Saya pernah belajar juga emotion itu katanya mother of the motion gitu. Oh. Nah, gitu kan. Emotion itu kan emotion gitu. Jadi E-nya di depan gitu, jadi belakangnya motion gitu mungkin ya. Ya, emotion yang drive the motions gitu. Waduh, ini. Nah, Pak Andi, boleh nggak ada cerita-cerita mungkin yang mitra bisnis bisa lebih kaya gitu ya. Oh, ternyata nih begini gitu ya. Oke. Dalam implementasi sehari-hari itu. Mungkin saya balik dulu ke yang tadi ya. Ya. 3 power kan dalam diri kita. Oke, Tadi kita sudah bahas ya. power yang pertama itu Ada emotion. emosi. Ya, Oke. power yang pertama itu emotion, kita ketemu dengan sebuah 4 tipe manusia tadi, ya. 4 tipe karyawan. Sekarang kita masuk ke power yang kedua Pak Ari. Oh iya, Namanya lupa itu ya, ada 2 dan 3 ya. Iya, mind, Oke. pikiran. Mind, pikiran. Nah, saya mulai dulu dengan sebuah quote ya dari Henry Ford. Henry Ford itu dulu yang pernah awal-awal perintis industri otomotif di Amerika Serikat, Ford. bahkan di dunia ya, mobil Ford. Nah, beliau bilang begini, whether you think you can or you can't, you are right. Apakah Anda berpikir Anda bisa atau Anda tidak bisa, Anda betul. Keren banget ini. Makanya ya sebetulnya tergantung pikiran kita nih. Kita mau bilang kita bisa atau kita mau bilang kita tidak bisa. Karena dua-duanya adalah sebuah kebenaran. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pikiran ya, mitra bisnis ya. Saya punya tips nih. Kalau Anda merasa berat segala sesuatu itu ya, coba bikin ambil sebuah kertas ya, bagi menjadi 2 kolom kertasnya, lalu tulis yang sebelah kiri itu adalah controllable, yang sebelah kanan itu uncontrollable. Sebelah kirinya bisa kita kontrol, sebelah kanannya tidak bisa kita kontrol. Seringkali kita itu merasa banyak hal di luar kontrol kita. Wah ini nggak bisa karena si ini sih di luar kontrol kita Pak Ari. Ya, Tapi ternyata begitu kita coba list, banyak banget hal yang dalam kontrol kita. Sebetulnya ada diri kita gitu maksudnya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya 80%, ini berdasarkan riset, 80% banyak hal yang dalam kontrol kita. 20% memang ternyata di luar kontrol kita. Ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita fokus kepada hal yang bisa kita kontrol. Lalu bagaimana dengan hal yang tidak bisa kontrol? Ya itulah fungsinya kita berserah. Ya. Kita dalam dunia training ini kita sudah bikin proposal. Ini kontrol kita kan. Wah kita buat sebaik-baiknya. Kita gali sebaik-baiknya apa kebutuhan dari klien. Ya. Kita buat sampel segala macam. Itu 80% tuh yang kita dalam kontrol. Tapi begitu sudah dikirimkan ke klien, itu kan 20%. Ya. Uncontrollable. Yes. Ya kan ya terserah klien sekarang mempertimbangkan dari beberapa vendor. Lalu fungsi kita apa di situ? Ya kita berserah. Ya. Makanya do your best, let's God do the rest katanya begitu Ya, kan. keren. Jadi itu Ya. controllable dan uncontrollable. Ya. Ada kontrol
controllable ini berarti kita berusaha gitu ya. Iya. Yang ada di dalam jangkauan Benar. kita yang sebaiknya. Iya. Be the star tadi Iya. kan, jadi yang terbaik dengan motivasi dan kerja yang baik. Gitu. Nah, itu the power. Makanya power yang dalam diri kita itu adalah salah satunya yang tadi, bagaimana cara kita melihat sesuatu. Mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Dan sesungguhnya banyak banget sebetulnya yang bisa kita kontrol. Dan fokuslah ke situ. Nggak ada gunanya kita mencela hal yang di luar kontrol kita kan. Ya. Lebih baik kita fokus kepada yang dalam kontrol kita dan lakukan yang terbaik yang kita bisa. Sisanya ya sudah kita serahkan karena memang itu di luar kontrol kita. Dan seringkali begini Pak Ari, orang itu seringkali rancu antara yang bisa kita kontrol dengan yang tidak bisa kita kontrol. Antara controllable dengan uncontrollable. Sesuatu yang rancu misalkan begini, COVID ya kan. COVID itu kan di luar kontrol kita. Iya. Terjadi aja secara Ya. dunia. Dan kita sebagai rakyat biasa nggak punya kekuatan untuk mengubah. Pokoknya saya mau COVID-nya hilang kan nggak punya, ya kan? Tapi bedakan antara COVID di luar kontrol kita dengan kita kena COVID. Ya. Kalau kita kena COVID itu kontrol kita, ya kan? Kita bisa jaga sebaik-baiknya kan? Ada anjuran harus diam di rumah ya kita diam di rumah. Pakai masker ya kita pakai masker. Itu kan dalam kontrol kita. COVID-nya sendiri uncontrollable. Ya. Contoh yang kedua, antara hujan deras dengan banjir. Ya, oke. Hujan deras sesuatu di luar kontrol kita, itu kan alam. Tapi masalah lingkungan kita banjir nggak banjir, itu kan Kita. dalam kontrol kita kan. Iya, kalau kita buang sampah, apa, buang iya. sampahnya teratur, lingkungannya kita jaga, kita bersihin, ya nggak akan banjir. Jadi kita mesti jeli juga melihat mana yang dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Ya. Itu main. Item yang kedua. Jadi apakah kita berpikir ini bisa atau tidak ya terserah Anda gitu Iya, maksudnya. kita mesti jeli juga, maksudnya membedakan mana yang dalam kontrol kita, mana yang di luar Oke. kontrol kita. Yang terakhir ya, Terakhir. yang terakhir. Tadi kita sudah emotion, 4 tipe karyawan, kita sudah mind, ya mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Yang terakhir adalah will, kehendak. Ujung-ujungnya, at the end of the day, adalah sebuah keputusan. Apakah kita mau melakukan atau tidak kita lakukan. Jadi setelah kita tahu mana yang kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol, kita sudah tahu motif kita seperti ini. Ya ujung-ujungnya nggak akan jalan kalau kita nggak ambil keputusan, let's do it. Mari kita lakukan, mari kita mari kita lakukan apa yang dalam kontrol kita lakukan. Kalau cuma ngelis-ngelis doang, udah gitu masuk ke dalam laci, ya nggak ada gunanya. Nah, itu sebenarnya di ujung, nggak terlalu banyak konsep, intinya cuma keputusan kita melakukan apa yang mau kita lakukan. Oh, jadi kayak ini dong, kayak saklar lampu gitu, mau dipencet nggak gitu ya? Iya. Kalau nggak diklik ya nggak jalan. Nggak jalan. Ada listriknya, oke, lampunya bagus gitu ya, Benar. mungkin ya. Ya itulah keputusan. Willnya gitu ya. Willnya. Oh, nah tapi saya pernah ada orang nanya gini, Pak, untuk saya berwill atau berkeputusan mau melakukan itu kadang mikirnya panjang gitu ya, padahal ini hal yang baik Pak gitu. Nah ini gimana ya Pak gitu kan. Nah saya waktu ditanya saya iseng waktu itu saya jawab gini, ya Anda loh kalau masuk lift ya kan mencet lift nggak mikir ini mereknya apa lalu berat berapa, udah masuk aja kan gitu kan. Ya mungkin segitu gitu waktu itu saya jawab. Pak Andi mungkin punya perspektif yang lain gitu atau gimana? Iya, supaya memang mudah. Seringkali itu apa ya, orang tuh pikir terlalu lama ya, Pak Ari ya. Okay. Iya, memang ada hal-hal penting yang memang kita mesti pikirin. Memang, misalnya saya sekarang kerja, apakah saya mau tetap kerja atau keluar ya bikin usaha? Ya itu hal penting, harus dianalisa, harus dipikirkan. Nggak mungkin kita putuskan itu dalam waktu 5 menit, nggak mungkin. Tapi banyak juga hal-hal yang sebetulnya udah lakukan aja, putuskan aja. Nggak usah dibikin rumit gitu. Makanya misalkan olahraga penting ya. Kapan ya mulai olahraga? Udah besok. Makanya itu ya. Coba nanti mitra bisnis ya, coba lihat di podcast yang judulnya Habit, kebiasaan. Nah itu dia. Nah habit itu sebenarnya menanggulangi salah satunya tentang hal seperti ini. Kita mikirnya terlalu banyak, tapi kalau udah jadi habit, langsung gak usah terlalu banyak mikir, udah jalan dengan otomatis. Nah itu makanya the power of habit kita bisa lengkapi di keputusan ini. Wah nice. Iya. Mitra bisnis, waktu juga akhirnya yang memisahkan kita ya. Keren sekali Pak Andi sharingnya. Keren ya, jadi kita ini punya power gitu ya, dan tadi detail sekali ya. Waduh 1, 2, 3 gitu. Nah kalau mitra bisnis mungkin ingin lebih detail lagi, subscribe dan boleh ditonton ulang ya dan di like. Supaya channel kita bertumbuh, berkembang dan memberi impact untuk banyak orang ya, bukan cuma untuk kita. Betul. Ya. Bukan cuma untuk BWI ya, atau untuk yang segelintir orang. Baik mitra bisnis, itu podcast kita kali ini dan tonton podcast selanjutnya. Terima kasih untuk support dan dukungan Anda dan sukses untuk Anda. Mitra bisnis, topik kita hari ini adalah the power of you, kekuatan di dalam diri kita. Nah, saya akan mulai dulu dengan sebuah kata mutiara dari seseorang yang namanya Mel
Robbins. Dia punya sebuah buku yang menjadi international bestseller, judulnya itu adalah The 5 Second Rule, ya, aturan 5 detik. Nah, Mel Robbins pernah bilang seperti ini. Kalau Anda sedang mencari seseorang yang bisa mengubah hidup Anda, cobalah berkaca. Jadi kalau Bapak Ibu mencari siapa yang bisa mengubah hidup saya ya, siapa yang bisa nolong saya ya, jawabannya adalah diri kita sendiri. Sebetulnya aset terbesar yang kita punya itu bukan ada di luar dari diri kita, bukan berupa kekayaan, orang yang kita kenal, tentu saja itu penting, tapi sesungguhnya yang paling berharga aset dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, saya punya sebuah analogi, cerita ya, mitra bisnis. Jadi ini ada sebuah timbangan, di atas timbangan ini ada 2 buah benda. Satu benda bentuknya lingkaran, ini adalah motif kita melakukan sesuatu. Ya, sebetulnya bisa apa saja, tapi mari kita batasi dalam dunia kerja. Jadi ini adalah motif kita bekerja. Sementara yang satu lagi bendanya adalah sebuah kotak, dan itu saya berikan judul namanya usaha atau action atau effort. Jadi ini ada timbangan, di mana timbangan ini mengukur beratnya motif dan beratnya usaha. Nah, mitra bisnis, melalui analogi ini saya bisa mengungkapkan ada 4 tipe karyawan, ada 4 tipe pekerja. Ya, karena kita batasi konteksnya dalam pekerjaan. Timbangan ini bisa terjadi, yang pertama kemungkinannya adalah lingkarannya kecil alias motifnya kecil, tapi kotaknya besar alias usahanya besar. Nah, ini adalah tipe karyawan yang pertama. Nah, kalau kita lihat timbangan seperti ini, tentu semua kita sepakat bahwa timbangannya pasti tidak seimbang. Dan dia akan cenderung berat sebelah seperti ini. Betul ya? Ke arah kotak, di mana kotak itu yang lebih besar. Ini adalah tipe karyawan yang pertama, yang seringkali dia merasa menjadi korban. Kenapa? Karena dia merasa usaha yang sudah diberikan besar sekali, sementara motif dia bekerja sangat kecil. Ya mungkin motifnya cuma sekedar semata-mata hanya cari uang, atau semata-mata cuma cari kesibukan. Enggak besar gitu motifnya. Sehingga kalau disuruh capek sedikit, dipush sedikit, dia mulai merasa dia jadi korban. Ya ini tipe orang yang pertama, dia menjadi victim atau korban. Tapi ada juga kemungkinan yang kedua yang bisa terjadi adalah sebaliknya. Lingkarannya besar, motif bekerjanya besar, ya tapi kotaknya kecil. Actionnya kecil, effortnya kecil. Nah ini pun akan membuat timbangan kita tidak seimbang, bukan? Dan dia cenderung akan beratnya seperti ini. Nah ini adalah tipe orang yang kedua. Atau tipe karyawan yang kedua. Namanya dreamer atau pemimpi. Orang-orang yang punya keinginannya besar, mimpinya mungkin besar, pengen jadi juara ini, pengen jadi karyawan teladan. Tapi kalau disuruh kerja, disuruh effort, usaha, waduh nanti dulu deh bos. Kapan-kapan deh, nanti aja, lembur nanti dulu deh. Nah itu ya, jadi kotaknya kecil. Gitu ya. Nah ini orang-orang yang mimpinya besar, tapi kalau disuruh mencapai mimpi itu, usaha mimpi itu, dia nggak mau bertindak. Nah ini adalah tipe yang kedua, namanya adalah dreamer. Oke? Nah dari kemungkinan timbangan ini ada kemungkinan yang ketiga, yaitu dua-duanya sama besar. Lingkarannya besar, kotaknya juga besar. Nah ini loh, ini yang akan membuat timbangan kita menjadi seimbang, membuat timbangan kita menjadi bagus. Dua-duanya sama besar. Nah ini yang kita inginkan, dan ini adalah tipe yang ketiga, yaitu tipe karyawan star. Atau yang the best, atau kalau buat diri kita adalah kita memberikan yang terbaik yang kita punya. Jadi motif kita besar, dalam bekerja besar, motifnya itu bukan semata-mata untuk cari uang, tapi mencari makna pekerjaan dan lain sebagainya, manfaat buat orang lain, tapi diimbangi juga dengan usaha yang besar. Nah ini menarik, mitra bisnis. Jadi kalau kita melihat gambaran seperti ini ya gampang. Kita lihat aja sekarang, kalau kita mulai timbangannya mulai tidak seimbang, ke arah mana nih? Kalau ke arah sana, berarti kita mulai besar di motif, tapi usahanya kecil, kita perlu besarkan usaha. Tapi kalau timbangannya mulai miring begini, berarti kita mulai kecil di motif, usahanya besar. Kita mesti perbesar motifnya. Intinya adalah timbangan kita harus seimbang. Nah ini kemungkinan yang ketiga atau tipe yang ketiga. Oke, mungkin mitra bisnis sekarang bertanya, kayaknya udah habis Pak kemungkinannya, nggak ada lagi yang lain ya. Tadi ini besar, timbangannya begini, yang itu besar, timbangannya begini, ini seimbang, bagus. Tapi belum selesai, masih ada tipe yang keempat, yaitu targetnya seimbang. Orang ini akan bilang, oh jadi harus seimbang ya Pak. Saya juga bisa seimbang Pak. Tapi saya nggak muluk-muluk deh. Saya kecil-kecil aja. Jadi lingkarannya kecil, kotaknya juga kecil. Nah ini tipe orang-orang yang saya sebut namanya tipe mediocre. Tipe-tipe yang biasa aja, nggak muluk-muluk. Ya saya gini-gini aja lah Pak. Sesuai dengan job desk lah. Sesuai dengan inilah. Sesuai dengan apa yang saya bayar lah. Nah ini adalah tipe karyawan yang keempat. Seimbang sih seimbang. Tapi kecil. Usahanya kecil. Mimpinya kecil. Ya effortnya juga kecil. Ini tipe yang keempat. Nah, mitra bisnis, saya akan coba rangkum keempat tipe ini dalam sebuah diagram. Supaya gampang dibayangkan, gampang diingat. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X.
Sumbu Y-nya adalah motif, makin ke atas makin besar. Sumbu X-nya adalah usaha, makin ke kanan makin besar. Nah coba sambil kita ingat-ingat ya, mitra bisnis. Masih ingat tadi apa tipe karyawan yang motifnya besar tapi usahanya kecil? Nah benar, dreamer ya. Kalau yang di sini mediocre, motifnya kecil, usahanya juga kecil. Kalau di sini dia seringkali menjadi korban karena dia merasa usahanya besar tapi motifnya kecil. Tentu yang kita inginkan buat diri kita sendiri maupun buat tim kita adalah tipe karyawan yang star, memberikan yang terbaik yang kita bisa, yaitu motifnya besar dan usahanya juga besar. Sebetulnya kalau saya boleh minta kepada mitra bisnis di akhir dari lecture ini ya, coba Anda mapping, Anda lihat ke dalam diri Anda. Sekarang Anda itu ada di mana? Bisa jadi ada di sini, bisa jadi ada di sini, bisa jadi juga ada di sini. Nah syukur-syukur ada di star. Tapi kalaupun mitra bisnis ada di sini, jawabannya gampang. Saya masih di dreamer Pak, terus terang. Ya berarti Anda kurang usaha, kurang action. Ya kan, karena kan kita maunya ada di star. Mungkin mitra bisnis bilang saya sekarang jadi victim Pak. Ya gampang, tinggal naikin ke atas supaya bisa menjadi star. Tentu doa saya, harapan saya, mitra bisnis dimanapun yang mendengarkan podcast ini, Anda bisa mengeluarkan yang terbaik yang Anda bisa. Perhatikan sebagai quote penutup. Tidak ada satu orang pun yang akan diuntungkan kalau Anda memberikan yang terbaik selain diri Anda sendiri. Salam sukses, saya Andi Iskandar.